Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas lagi ya. Ini ada salah satu nasabah yang gagal bayar di aplikasi SPayLater dan SPinjam. Itu nilai totalnya sangat besar teman-teman ya, 50 juta rupiah coba ya. Nah, buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Shopee ya, yang di atas 50 juta atau di bawah 50 juta, boleh tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi lagi dan kita sharing lagi di sini ya. Nah, kali ini gue akan sharing yang gagal bayarnya itu 50 juta teman-teman. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, di video kali ini gue akan ngebahas nih, ada salah satu kasus dari nasabah kawan pinjol ya, dimana dia gagal bayar di aplikasi SPayLater dan SPinjam itu ya totalnya 50 jutaan teman-teman ya. Nah, ini adalah bukti dari komentar ya dari akun Yosep Ramdhani 1226, dimana dia berkomentar ya, apa cuma gua yang gagal bayar SPinjam dan SPayLater total 50 jutaan di sini ya. Tentunya ini nilai yang sangat besar gitu teman-teman ya. 50 juta ya SPayLater dan SPinjam gitu. Nah, coba kita lihat dulu komentarnya ya. Nah, untuk daerahnya ya atau wilayahnya, dia ini berada di Jawa Barat ya. Galbay 5 April. Sekarang kan sudah bulan Juni ya, artinya April, Mei, Juni. 3 bulan dia gagal bayar dan sampai saat ini belum bisa membayarnya teman-teman ya. Nah, yang pasti sih kata dia, kuat-kuatin aja mental ya. Untuk masalah teror WA ancaman atau WA intimidasi ya, itu kalian hadapi aja gitu ya. Nah, seperti itu. Dia membeberkan dari yang gagal bayar di aplikasi SPayLater dan SPinjam itu 50 juta teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya, dia yang gagal bayar 50 juta aja itu santai-santai aja gitu. Dia tenang-tenang aja gitu. Nah, kalian yang gagal bayar kurang dari 50 juta itu panik gitu ya, jangan khawatir gitu ya, ketika adanya desa lapangan yang bakal ke rumah gitu. Sebenarnya masalah untuk resiko gagal bayar ya di aplikasi SPayLater atau SPinjam itu tidak terlalu rumit teman-teman ya, kalau dipikirkan seperti itu gitu ya. Cuma untuk gagal bayar di SPayLater atau SPinjam itu ya cuma hanya ada satu aja teman-teman ya, itu hanya ada di Slik OJK atau BI Checking saja. Nah, selain itu aman teman-teman. Ini sering gua katakan ya dari konten gua di sebelumnya ya, boleh kalian lihat atau kalian boleh masuk grup WhatsApp ya, nanti linknya ada di deskripsi ya atau di kolom komentar gua cantumkan linknya, kalian boleh bergabung di situ teman-teman. Nah, di situ banyak ya nasabah yang gagal bayar di aplikasi SPayLater dan SPinjam gitu ya, dengan total nilai tagihan yang cukup besar gitu. Ada yang 20, ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, tapi untuk saat ini dia aman-aman aja ya, belum didatengin debt collector lapangan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini gue akan ngerangkumnya ya, resiko gagal bayar di aplikasi SPayLater atau SPinjam terbaru 2023. Yang pertama, itu adalah teror WA ancaman dan intimidasi. Ini sudah pasti ya, bukan hanya di aplikasi SPayLater atau SPinjam saja ya. Di beberapa aplikasi pinjaman online legal ya, untuk cara menagihnya itu memang seperti itu ya. Memang ketika nasabah telat bayar itu adanya teror WA ancaman dan intimidasi. Itu sudah pasti teman-teman ya, bukan hanya di aplikasi Shopee aja gitu. Nah, yang kedua, resiko kedua itu adalah bunga ya, bunga keterlambatan yang terus membengkak ya. Yang kita tahu sendiri bahwa Shopee itu dengan bunga keterlambatannya per hari itu 5% teman-teman ya. Bayangin 5% ya, kalau kalian nggak bisa ngebayar gitu, itu bunganya terus berjalan. Sampai kapan bang bunganya? Ya sampai biasanya itu ke 90 hari ya. Atau tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Seumpama kalian ada tagihan 20 juta, ya bunganya nggak boleh melebihi batas pokok pinjaman ya, cukup 20 juta saja gitu. Jadi dengan total nilai tagihannya sampai ke 40 juta. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin dari gagal bayarnya itu bertahun-tahun gitu, apanya bunganya terus bertambah bang? Tidak ya teman-teman ya, karena Shopee itu adalah pinjaman online legal yang berizin di OJK ya, otomatis bunganya itu berhenti gitu ya. Walaupun ya telat 5 tahun atau telat 10 tahun gitu, bunganya tetap berhenti segitu gitu. Tidak boleh melebihi batas pokok pinjam, karena itu sudah aturan OJK. Nah, risiko ketiga ya selanjutnya menghubungi ke kontak darurat
atau bahkan ada yang di luar kontak darurat. Ya, ini sering banget ya nasabah mempertanyakan ya ketika gagal bayar ya, takutnya itu apakah pihak dari debt collector Shopee itu menelpon di luar kontak darurat, Bang? Ya, bisa saja ya, itu tergantung dari DC-nya sendiri ya. Biasanya kalau untuk DC Shopee ini ya, dia menelponnya itu selain ke kontak darurat, itu ke nomor yang pernah diisiin pulsa, teman-teman ya. Jadi hati-hati aja nih ya, buat kalian ya yang mempunyai aplikasi Shopee dan gagal bayar ya, terus kalian sering nih isiin nomor pulsa ke teman kalian atau kerabat kalian ya di aplikasi Shopee, ya otomatis nomor tersebut yang bakal dihubungi itu, teman-teman. Jadi jangan panik lagi ya, jangan khawatir lagi. Nah, risiko selanjutnya untuk DC lapangan gimana, Bang? Ya, ini sering banget ya gue jelaskan ya di beberapa konten sebelumnya bahwa DC lapangan Shopee itu memang belum ada gitu ya. Kalau ada rumor-rumor ya seperti misalkan ada gitu ya di Jakarta ya atau di luar Jakarta yang katanya didatengin DC lapangan, itu ya kita ambil tengahnya aja gitu, teman-teman ya. Belum ada buktinya, sama dengan omong kosong gitu. Jadi jangan takut lagi bahwa debt collector Shopee itu memang belum ada DC lapangannya ya. Kalian lihat aja dah, nasabah yang gagal bayar 30 juta, 20 juta ya, tapi untuk saat ini ya, untuk sampai sekarang ya, yang gagal bayar bertahun-tahun emang belum ada DC lapangannya. Oke. Resiko selanjutnya itu adalah slick OJK atau BI checking. Kalau BI checking ini memang suatu pinjaman online itu memang ketika nasabahnya yang gagal bayar ya atau kredit macet, itu otomatis akan dimasukkan ke daftar hitam atau blacklist BI checking ya, laporkan ke BI checking ya, karena otoritas jasa keuangan sendiri itu harus mempunyai data gitu dari si nasabah pinjol ini, apakah dia mempunyai tagihan kredit macet atau tidak gitu ya. Nah, dari pihak Shopee itu bakalan melaporkan, teman-teman ya, untuk masalah BI checking. Lanjut apa untuk selanjutnya untuk ke BI checking itu apa resikonya, Bang? Ya. Nah, selanjutnya untuk BI checking sendiri itu apa resikonya? Resikonya kalian tidak bisa mengajukan pinjaman gitu di pinjaman online manapun, atau bahkan kalian ketika mengajukan KPR atau KUR itu bakalan di blacklist atau tidak bisa mengajukan, teman-teman. Karena Shopee ini yang kita tahu adalah perusahaan yang besar gitu ya, yang berizin di OJK. Ya otomatis untuk masalah BI checking ini sangat ketat ya, atau slick OJK ini sangat ketat, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tagihan berapa, Bang, biasanya yang dilaporkan ke slick OJK? Ya, akan ada pertanyaan seperti itu juga ya. Untuk tagihannya kemungkinan ya ini yang puluhan juta ya. Kalau untuk yang ratusan ribu itu ya nggak mungkin lah ya masuk ke slick OJK atau BI checking. Nah, itu adalah beberapa resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar di aplikasi SPayLater atau SPinjam ya. Nah, lagi-lagi gue katakan ini kasus yang 50 juta itu sangat besar, teman-teman ya. Oke, itu adalah beberapa resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar di aplikasi SPayLater atau SPinjam, teman-teman ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai tagihan di SPayLater atau SPinjam lebih dari 50 juta, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti gue akan bikin konten. Oke, teman-teman ya, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang gagal bayar ya. Lanjutkan aja gagal bayarnya gitu ya. Jangan pusing, jangan panik lagi ya. Tetap semangat, tetap melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya. Jangan dipikirin intinya ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching. Salam galbay.